Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah Kalkulus Berubah Banyak. Masih dalam materi barisan tak hingga, maka sekarang kita pelajari tentang kekonvergenan barisan tak hingga. Apa itu kekonvergenan? Nah, kita lihat dulu ilustrasi sebagai berikut. Misal ada barisan AN sama dengan 1 kurang 1 N, di mana N itu lebih besar sama dengan 1. Masih ingat, kalau barisan berarti N itu adalah sebuah bilangan asli. Nah, kalau kita urutkan, kita masukkan 5 suku pertama, atau ya 5 suku pertama, yang pertama kita mulai dari 1. Kalau 1 kita masukkan, maka suku pertama adalah 0. Ya kan? N-nya 1, berarti 1 kurang 1 per 1. Nah, kemudian kita masukkan untuk suku yang kedua, N-nya 2. 1 kurang 1 per 2, hasilnya adalah 1 per 2. Nah, koma lagi. Suku yang ketiga, 1 kurang 1/3. 1 kurang 1/3, berarti 1 ini jadi 3 per 3 kan? Berarti 3 kurang 1, 2. 2 per 3. Nah, kita lihat suku berikutnya. Suku yang keempat. 1 kurang 1/4. Berarti 3 per 4. Nah, koma. Yang suku kelima. 1 kurang 1 per 5. Berarti berapa? 1 kurang 1 per 5. Berarti 4 per 5. Dan seterusnya. Harus pandai ini untuk pengurangan dalam pecahan ya. Nah, kita lihat contoh biar nggak pusing. 1 kurang 1/5. Berarti 1 itu jadi 5 per 5 dikurang dengan 1/5, hasilnya kan 4 per 5. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita lihat barisan yang kedua, BN. Dengan rumus eksplisitnya, 1 ditambah min 1 di pangkat N dikali 1 per N. Nah, di mana N-nya juga lebih besar sama dengan 1. Nah, kita ambil 5 suku pertama. Ya, 5 suku pertama. Pertama kita mulai dari N1. 1 ditambah min 1 pangkat 1 min 1 kali 1 per 1. Jadi min 1 kali 1 per 1 atau min 1 kali 1 min 1 tambah min 1 berarti 0. Harus bisa ini. Nah, kemudian kita ambil N2. N2 min 1 pangkat 2 kan genap. Bilangan genap berarti min 1 kali min 1 kan positif. Jadi min 1 pangkat genap pasti positif. Kali 1 per 2. Berarti 1 ditambah 1 per 2. 1 tambah 1 per 2. Berapa berarti? 3 per 2. Koma, suku berikutnya. Berarti N yang ketiga. 1 tambah, kalau dia pangkat ganjil pasti min 1 pangkat bilangan ganjil pasti hasilnya negatif. Berarti 1 kurang 1 per 3. Berarti apa? 1 kurang 1 per 3. Berarti 2 per 3. Cek sendiri nanti. Nah, kemudian N yang keempat. Nah, kalau N keempat berarti min 1 pangkat N itu positif. 1 tambah 1 per 4. Berapa? 1 tambah 1 per 4. Berarti 5 per 4. Nah, koma. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku yang kelima sekarang. Nah, suku yang kelima. Kita lihat caranya biar nggak pusing. 1 ditambah min 1 pangkat 5 dikali 1 per 5. Nah, hasilnya berapa ini? 1
Nah, kalau pangkat min 1 dipangkat dengan ganjil, hasilnya pasti negatif. Nah, negatif kali 1/5 ya 1/5. Hasilnya berapa? 4/5. Jadi 4/5. Nah, coba lagi yang lain. Kalau dia N-nya sekarang 6. Kalau 6 berarti dia pangkat min 1 pangkat genap, berarti dia positif. 1 tambah 1/6. Berarti 7/6. Coba satu lagi. 8. Oh, sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ke-7. Nah, kalau suku ke-7 udah pasti min 1 pangkat 7 kan ganjil 7-nya. Berarti negatif. Berarti 1 kurang 1/7. 1 kurang 1/7. Berapa berarti? 6/7. Dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi Cn. Cn min 1 pangkat N. Nah, tambah 1/N. Di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nah, kita coba ambil. Nah, kita ambil 6 suku pertama. Kita mulai dari 0. Dari 0. Kita mulai dari N1. Nah, ingat kalau min 1 dipangkat dengan ganjil hasilnya negatif. Kalau min 1 dipangkat dengan genap hasilnya pasti positif. Nah, kita lihat. Min 1 pangkat 1 tambah 1/1. Udah pastilah min 1 tambah 1 adalah 0. Min 1 pangkat 2. Udah pasti positif kan? Positif 1. Min 1 pangkat 2 berarti positif 1. Ditambah 1/2. Jadi 1 tambah 1/2 berarti 3/2. Min 1 pangkat 3. Berarti negatif 1 kan? Ditambah 1/3. Berarti negatif 1. Ini untuk yang pangkat 3 ya. Pangkat 3 tambah 1/3. Nah, berapa berarti? Min 1 ditambah 1/3. Berarti min 2/3. Nah, sekarang pangkat 4. 4. Pasti positif. Min 1 pangkat 4, positif 1. Ditambah 1/4. Berarti 5/4. Nah, sekarang N-nya 5. Min 1 pangkat 5. Udah pasti nilainya negatif 1. Ditambah 1/5. Jadi negatif min 1 tambah 1/5 hasilnya 4/5. Min 1 tambah 1/5 berarti min 4/5. Kalau N-nya 6 berarti 7/6. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikanlah 3 barisan ini kita buat dalam bentuk barisan bilangan. Nah, coba lihat AN. Nah, sekarang AN. Nah, kita ambil sebuah garis bilangan untuk AN. Nah, misalnya di sini adalah 0. Di sini adalah 1. Di sini adalah min 1. Nah, coba perhatikan. Yang pertama nilainya adalah, nah kita lihat. Yang pertama nilainya adalah, nah ini Anda perhatikan ini, barisan ini. Nah, yang pertama adalah 0. Setelah 0, 1/2. 1/2 kan di sini, setengah. Nah, kalau 2/3 di mana? Ini kan, ini 0 ke 1, ini dibagi 3. Bagi 3 berarti di sini 2/3-nya. Nah, kemudian kalau 3/4, nah coba perhatikan. 3/4. Nah, kalau 3/4, 0 ke 1 itu dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 3/4 ya agak dalam lagi. Nah, ini 3/4.
Kemudian 4 per 5, nah coba Anda bayangkan 0 ke 1 dibagi 5 titik, kemudian diambil yang titik yang keempat, semakin ke, nah, jadi lama-lama dia akan menuju ke berapa? Nah, kalau lama-lama menuju ke 1, tapi tidak pernah 1 dia, tapi nilainya selalu menuju ke 1. Menuju ke 1. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buat di sini nanti N-nya 6, N7, dia tidak akan pernah 1, tapi sangat mendekati ke 1. Jadi kalau kita desimalkan jadi 0,999 sekian lah. Nah, sekarang kita lihat barisan BN. Nah, barisan BN di dalam garis bilangan kita coba buat. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kalau ini 0, ini 1, ini 2, di sini min 1. Nah, kita lihat. Yang pertama BN-nya nilainya 0. Nah, 0. Yang ini yang kita lihat ya, barisan ini ya. Nah, 0. Kemudian 3 per 2. 3 per 2 kan 1,5. 1,5 berarti kan di sini. Nah, 1,5. Kemudian 2 per 3. Nah, kalau 2 per 3 berarti 0. 0 ke 1 itu dibagi 3. Berarti 2 per 3 di sini. Nah, kemudian Anda bisa bayangkan aja dalam bentuk desimal juga boleh Anda buat. 5 per 4. 5 per 4 berarti kan 1/4. Nah, 1/4. Berarti daerah sini nih. Nah, 1/4. Kemudian 4 per 5. 4 per 5 itu daerah sini. 4 per 5. Kemudian 7 per 6. Berarti 1/6. Saya mendekati ke sini lagi. Kemudian 6 per 7 ke sini lagi. Jadi kalau kita lihat nilainya itu sama-sama menuju ke satu titik, yaitu ke titik 1. Nah, itu dia. Jadi menuju ke satu titik dari arah kiri ada, kanan ada. Nah, coba Anda bayangkan kalau yang CN. Nah, kalau CN kita buat dalam bentuk garis bilangan juga. Nah, di sini 0, di sini 1, di sini min 1. Nah, coba kita lihat yang pertama 0. Nah, di sini 0. Nah, kemudian ada, nah ini yang ini Anda perhatikan sekarang. Kemudian 3 per 2. 3 per 2 berarti 1,5 ya. Nah, di sini 2, berarti di sini 1,5. Kemudian min 2 per 3. Nah, min 2 per 3. Berarti kalau min 2 per 3 berarti ke sini dia min 2 per 3. Berarti min 2 per 3. Nah, daerah sini min 2 per 3. 5 per 4 berarti 1/4. Nah, berarti 1/4. Nah, daerah sini. Kemudian min 4 per 5 berarti min 4 per 5 berarti daerah sini. Nah, 7 per 6. 7 per 6 berarti 1/6. Nah, jadi ke sini. Nah, daerah sini nih. Nah, jadi kalau kita lihat secara garis bilangan, yang satu menuju ke arah 1, yang satunya menuju ke arah min 1. Berarti dia kan ada 2 titik yang ditujunya, yaitu 1 menuju nilai 1, satu lagi menuju nilai min 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat AN, dia menuju 1,1, BN juga menuju 1,1, tapi kalau CN menuju kedua titik. Nah, jadi itulah ilustrasinya, kemudian kita lihat sebuah kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Agar suatu barisan
konvergen menuju suatu nilai syaratnya bahwa nilai-nilai barisan tersebut harus mendekati nilai tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai itu harus tetap berdekatan secara garis bilangan. Nah, itu dia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya suatu barisan dikatakan konvergen, dia menuju ke suatu nilai atau ke satu titik. Berarti kalau kita lihat di sini, AN itu konvergen ke 1. Ya, konvergen ke 1. BN konvergen ke 1. Kalau CN tidak konvergen. Kalau tidak konvergen, kenapa dia tidak konvergen? Karena dia menuju ke arah 2 titik, tidak menuju ke 1 titik, maka dikatakan tidak konvergen. Tidak konvergen itu istilah tidak konvergen namanya adalah divergen. Nah, jadi kalau kita katakan konvergen itu menuju ke 1 titik, divergen itu menuju ke banyak titik. Nah, itu dia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu barisan AN dikatakan konvergen menuju titik L, maka dapat ditulis limit N menuju tak hingga. Nah, tadi kan N-nya kan menuju tak hingga dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari barisan AN atau dari suatu barisan sama dengan satu nilai, yaitu nilai L. Nah, jadi kalau kita lihat dari contoh di atas, apa yang kita lihat? Kalau kita lihat limit 1 kurang 1/n untuk N menuju tak hingga, hasilnya berapa tadi yang kita lihat tadi? 1. Kalau limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah min 1 pangkat N dikali 1/n, hasilnya juga 1. Nah, kalau yang di atas dia tidak mempunyai limit. Kenapa? Yang CN tidak punya limit karena dia tidak menuju ke 1 titik. Nah, dari ilustrasi di atas atau dari kesimpulan di atas, kita mendapatkan sebuah teorema, yaitu, nah kita lihat teoremanya, teorema atau sifat-sifat dari limit, ya. Nah, sifat-sifat dari limit suatu barisan. Andaikan AN dan BN
barisan-barisan yang konvergen. Nah, barisan-barisan yang konvergen. Dan K sebuah konstanta maka satu limit n menuju tak hingga dari K sama dengan K. Nah, tapi walaupun demikian, sifat limit ini, limit barisan dengan limit yang sudah pernah kita pelajari di kalkulus diferensial itu sama aja. Nah, coba Anda perhatikan ya. Nah, saya tulis saja, Anda perhatikan. Kalau perlu Anda catat di catatan Anda, dan Anda harus punya catatan untuk ini. Nah, yang ketiga, n menuju tak hingga masih. Nah, maksudnya AN plus minus BN bisa berlaku untuk AN tambah BN atau AN kurang BN. Limit n menuju tak hingga dalam perkalian itu bagaimana? Nah, ternyata bisa dipisah juga. Limit n menuju tak hingga dari AN dikali limit n menuju tak hingga dari BN. Dan yang kelima, yang terakhir, limit n menuju tak hingga dari AN per BN sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN per limit n menuju tak hingga dari BN. Nah, inilah sifat-sifat dari limit suatu barisan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Kita lihat contoh 1. Tentukan limit dari limit n menuju tak hingga dari barisan 4n pangkat 3 per 5n pangkat 3 tambah n kuadrat. Nah, berapa nilainya? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu. Kita lihat dulu pangkat n tertinggi. Nah, pangkat n tertinggi berapa di sini? Ya, pangkat n tertinggi adalah 3. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikali 1/n pangkat 3. Jadi dikali 1/n pangkat 3 pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya adalah limit n menuju tak hingga dari 4n pangkat 3 per 5n pangkat 3 ditambah n kuadrat. Hasilnya sama-sama kita kali, di atas dikali 1/n pangkat 3,
Di bawah juga dikali 1/n pangkat 3. 1/n pangkat 3. Nah, hasilnya, nah berarti limit n menuju tak hingga dari, berarti 4n pangkat 3 dikali 1/n pangkat 3 jadinya 4 per. Nah, di sini 5n pangkat 3 dikali 1/n pangkat 3 hasilnya adalah 5. N kuadrat dikali 1/n pangkat 3 berarti menjadi 1/n. Jadi 1/n pangkat 3 dikali untuk yang ini juga dikali, yang ini juga dikali ya. Nah, jadi bukan hanya ini aja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan sifat yang di atas, maka dapat kita pisahkan limit n menuju tak hingga dari 4/5 tambah 1/n sama dengan, nah jadi kita bisa buat limit 4, nah nanti n tak hingganya Anda tambah sendiri ya, limit 5 ditambah limit 1/n. Nah, jadi kalau limit 4 hasilnya adalah, karena kan kalau limit konstanta hasilnya adalah konstanta. Nah, nih, sini lihat. Kalau limit sebuah konstanta hasilnya konstanta. Ya, berarti hasil limitnya di sini adalah 4/5 ditambah, nah, 1/n. Nah, coba lihat, 1/n. Semakin nilai n itu semakin besar, maka nilai itu menuju kemana? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, terus sampai 1/100, 1/1000. Lama-lama dia menuju kemana? Ayo, lama-lama menuju ke nilai, ya, ke nilai 0. Kan gitu, kalau limit 1/n, n itu bergerak, 1, 2, 3, seterusnya. Lama-lama kan menuju nilai 0. Berarti limit 1/n adalah 0. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 4/5. Oke, itu contoh. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua gimana? Nah, tentukan limit dari n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n dikali 1/n. Nah, gimana caranya? Nah, berdasarkan sifat limit yang keberapa tadi? Sifat limit yang keempat, maka limit ini dapat dipisahkan. Limit n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n dikali limit n menuju tak hingga dari 1/n. Nah, kita lihat yang ini aja sama dengan yang ini aja kita lihat. Nah, limit 1/n tadi berapa tadi? Limit n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n dikali, nah limit ini sendiri berapa? Limit 1/n tadi berapa? 0. Dikali dengan 0. Hasilnya adalah 0. Jadi nggak perlu cari limit ini berapa. Kalau udah ketemu 1, 0, dah pastilah dikali dengan 0, hasilnya 0. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu materi kita. Materi konvergenan barisan tak hingga. Oke, sampai di sini dulu. Jaga kesehatan Anda agar kita dapat belajar sampai akhir semester dan dapat mengikuti final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.